Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Summa alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Habaibana al-fadhil wa ulama'ana al-a'izzah, para habaib yang kita muliakan dan senantiasa mudah-mudahan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewa al-habib Nurul Haq Al-Hamid Al-Habib Ayatullah Al-Hamid Al-Habib Ahmad Al-Habib Salih, juga kedua habib yang lalu Al-Habib Abu Bakar Al-Rahmatas, para asatir, akhina Ustaz Syaifuddin, Ustaz Indra, dan yang lain semuanya yang saya muliakan, senantiasa juga mudah-mudahan senantiasa ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah Majelis Zikir wa Sholawat Al-Hamid malam Ahad Kliwon, yang mudah-mudahan malam hari ini iman Islamnya utuh kembali. Yang kemarin digerogoti oleh hoak-hoak yang gak jelas, mudah-mudahan hari ini kembali utuh, iman kepada Allah, takut kepada Allah, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Karena apa? Sesungguhnya yang perlu kita istiqomahkan, yang tadi sudah disinggung oleh Ustaz Mumui, itu bukan hanya dari segi syariatnya, lebih kokoh lagi adalah keimanan kita yang harus kita jaga istiqomahnya. Karena apa? Sesungguhnya amaliyah syar'iyah zahiriyah ini sangat tipis sekali. Tadi dikatakan semuanya zong, semuanya zong. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan ada orang yang beribadah 500 tahun saja masih ketemunya zong, padahal ibadahnya sungguhan. Ketika dia protes, mengapa saya ibadah 500 tahun kok masih zong, ini gimana ya Allah? Begitu, kalau begitu yuk hitung-hitungan dulu. Begitu mau hitung-hitungan ini kayaknya kalau ibadah 500 tahun akan makan waktu lama. Dicek dari segala ibadahnya, matanya ngelihat apa, kupingnya dengerin apa, kakinya kemana, tangan. Ini repot sekali, kayaknya jauh. Tapi ternyata yang kelihatannya mau repot itu sekali pukul langsung KO. Begitu ditanya, kamu 500 tahun ini yang menggerakkan hatimu untuk ibadah siapa? Udah habis. Termasuk kita semuanya yang seperti ini, kita bisa hadir ini, siapa yang punya kehendak itu siapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya iradah itu milik Allah, kehendak itu milik Allah. Ketika kita tidak diberikan kehendak oleh Allah, maka tidak pernah ada keinginan kita. Ada orang yang masih muda-muda seperti kalian, untuk yang laki-laki begitu melihat cewek cakep, Masya Allah, kayak mau nerkam. Ketika punya cewek satu, kayaknya pengen double. Sehingga kalau ada bencana tetap masih ada. Ini Ustaz Mumi menjadi pelajaran ini. Tapi ternyata itu enggak lama. Kemarin saya kumpul-kumpul dengan jamaah Yasin yang alhamdulillah sudah dimulai juga. Ada orang yang sebenarnya ya baru seumur jagung, agak tua dikit lah. Ternyata yang dulunya itu hobi dengan yang namanya nikah. Setelah umurnya 80 tahun ditawarin cewek cantik, enggak. Udah nggak ada lagi kemauannya, udah diambil oleh Allah kemauannya.
Yang hobinya makan sate ternyata ketika sudah ditaruh yang namanya darah tinggi udah nggak ada kemauan lagi. Maka bagi kita semuanya yang masih diberikan kemauan, keinginan untuk bersama Rasulullah, ini seharusnya kita syukuri. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah, kita lafadzkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Yang namanya syariat ini ternyata khatamnya syariat itu bukan hanya selesainya pekerjaan. Ada orang yang melakukan ibadah, sholat dilakukan mulai dari takbiratul ihram sampai salam selesai. Ada orang yang bersedekah dilakukan mulai dari awal sampai selesai, semuanya beres. Melakukan ibadah haji mulai dari persiapan sampai selesai, semuanya beres. Ini ternyata tidak beres hanya dalam bentuk seperti itu. Puncak beresnya amal adalah bersih. Bersih. Bahasa ngajinya itu ikhlas utuh. Jangan dimaknai yang namanya ikhlas itu cuma kalau ngaji, kalau dikasih duit nggak mau. Ya goblok, kalau dikasih duit ya terima aja. Ataukah saya ini kan nggak mengharap apa-apa dari siapapun, nggak mengharap apa-apa. Salah. Ikhlas itu tidak cuma seperti itu. Ikhlas itu bersih, benar-benar bersih, yang tidak tercampur dengan apa-apa, sehingga yang namanya ikhlas ini adalah meninggalkan sesuatu atau melaksanakan sesuatu yang bukan karena yang lain, tapi utuh-utuh benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga amalia kita termasuk seperti malam hari ini, kita bisa bersama kumpul di tempat seperti ini harus kita bersihkan, kita murnikan benar-benar libtiha imardhatillah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah orang belajar, yang namanya ikhlas menjadi puncaknya amal. Sehingga yang namanya orang beramal, kalau belum sampai titik ikhlas berarti belum selesai, belum khatam, masih harus terus dikaji. Sudahkah kita sholat? Sudah sampai puncak apa belum? Sudahkah kita ngaji? Sudah sampai puncak apa belum? Karena kalau nggak sampai puncak itu namanya nggak lulus. Dan kalau sudah sampai ikhlas, apakah sudah selesai? Belum. Yang namanya orang hidup enggak cukup hanya dengan syariat. Maka tadi saya katakan, kita ini perlu menjaga iman yang lebih kokoh lagi. Selesainya ikhlas, maka landasan dasar dari orang melangkah untuk maju ke tahapan berikutnya. Kalau orang tua bilang kita ini harus syariat, thariqat, hakikat, makrifat, maka landasan awal pondasi masuk ke jurusan thariqah harus ikhlas amalnya. Kalau tidak begitu nanti ketemu, saya mau baca sholawat berapa kali? 100.000 kali. Supaya apa? Supaya kaya. Enggak beres. Saya mau baca Quran semalam 7 hataman. Supaya apa? Supaya saya dapat begini dan begitu. Enggak beres. Saya mau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar apa? Kalau masih ada biar apa, ini masih enggak beres. Mestinya kalau emang mukhlis, ikhlas, enggak ada biar dan biaran. Ibarat mata berkedip, ya memang begitu aslinya. Ibarat kita berzikir, ibarat kita beribadah, ya memang mestinya kita harus ibadah. Karena kalau nggak ibadah malah nggak mesti. Keluar dari rel. Kita hidup, kemudian dengan segala pola dan geraknya, ya memang harus begitu. Ibadah itu juga seperti itu. Mestinya bukan menjadi satu orang kalau sudah ibadah, kalau sudah zikir kemudian merasa bahwa kita sudah begini dan begitu. Ini namanya keikhlasannya, kemurniannya belum jelas.
Puncak itu, puncak dari syariat ini menjadi landasan pokok untuk menuju torekot yang lurus. Kemudian torekot itu apa? Torekot itu perjalanan menuju menjalani satu proses yang puncaknya apa? Puncaknya bukan zikirnya. Ibarat kita seperti ini, puncaknya bukan baca sholawatnya, tapi puncaknya adalah usul ilallah. Itu namanya puncaknya torekot. Kita bersolawat, apa puncaknya? Usul la hadratir rasul. Sehingga ketika kita katakan ya Nabi salam alaika, mata kita tertuju pada Rasulullah, hati kita tertuju pada Rasulullah. Yang lain nomor sekian, nomor satunya adalah Rasulullah. Itu namanya usul ila Rasulillah, insyaallah. Allahumma amin. Oleh karena itu kita sangat penting sekali untuk terus mengistiqomahkan, untuk terus latihan dan latihan terus sampai apa? Sampai ke puncak, sehingga kita sholawatnya bukan hanya keras-kerasan bunyi, banyak-banyakan hitungan. Walaupun satu kali beliau Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqih pernah dawuh kepada saya, zikir banyak itu ya penting, tapi lebih penting adalah zikir yang langsung teng. Begitu bilang ya Allah, teng. Begitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, teng. Itu yang lebih indah lagi. Oleh karena itu tentunya malam hari ini di bawah provokator Habib Nurul Haq, ya kayak beliau yang memprovokator ini, mari sama-sama kita bergerak menuju ke depan yang lebih baik. Allahumma, sehingga apa? Perjalanan kita akan terus, enggak cuma di dasar, sekarang dasar, tetap dasar, yaitu juga alhamdulillah, tapi kita mengikuti petunjuk Rasulullah. Orang yang terbaik adalah orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Allahumma. Harapan kita yang seperti itu tentunya akan menemukan banyak kesulitan. Ketika apa? Ketika kita hanya mengandalkan apa yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu kita perlu apa? Perlu doping. Apa doping kita? Kita menemukan kesulitan, kita menemukan hal-hal yang membingungkan. Tentunya kita perlu untuk mencari doping itu. Apa dopingnya? Sekali lagi saya ingatkan. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi, anta babullahi mu'tamadi. Ini doping. Fa bi dunyaya wa akhirati. Siapa itu? Ya Rasulullah khudh biyadi. Siapa yang kita harapkan? Gapai aku ya Rasul, tarik aku ya Rasul. Untuk apa? Untuk kesulitan urusan apapun. Anta babullah mu'tamadi. Engkaulah pintu rahmat dari Allah. Sehingga dengan kita begitu kita akan merasakan mendapatkan doping. Mengharapkan bersandar kepada amaliyah kita keliru, tapi kita tidak beramal, juga melakukan pelanggaran. Kata kita wajibnya untuk melakukan ikhtiar. Hari ini ketika di saat-saat yang kita sama-sama rasakan, yang alhamdulillah udah ada informasi katanya sekarang udah mulai Cina coronanya. Emang kemarin kan coronanya kelaparan. Entah yang kelaparan coronanya apa yang kelaparan, wallahu alam, nggak tahu. Yang jelas hari ini kita sudah alhamdulillah minimal sudah banyak yang diizinkan kembali. Termasuk acara seperti ini sudah ada izin kembali, walaupun dengan ketentuan-ketentuan perhitungan rasio manusia. Sekali lagi, perhitungan rasio manusia. Namanya rasio. Rasio ini sangat kecil sekali. Otak ini sangat kecil sekali. Kalau kita ngitung pakai rasio kita seperti ini pasti salah.
Tapi kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang diberikan otak yang kuat dan juga iman yang kuat. Sehingga kita menghitungnya, otak kita gunakan, tapi iman lebih kuat daripada otak kita. Kita belum pernah ketemu Rasulullah, kita belum pernah ketemu sama Allah, tapi kita yakin bahwa Allah dan Rasulnya selalu bersama kita. Allahumma. Sehingga kita menghadapi banyak hal ketika orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya apapun yang datang kepadanya akan menjadi rahmat. Tapi bagi orang-orang yang galau, bagi orang-orang yang tidak mendahulukan iman daripada yang lain, maka sesungguhnya diingatkan sekali lagi. Jangankan yang datang ini kok berbau-bau gak enak, yang datang ini nikmat kepada orang-orang yang galau keimanannya, dia akan berubah menjadi azab. Wanada ashabun nari ashabal jannah. Satu saat ini orang-orang yang di neraka panggil-panggil sama orang yang di surga. Apa panggilannya? An afidu alaina minal ma'. Tolong saya dikasih itu, kamu punya rezeki yang begitu, kamu punya nikmat yang banyak itu, kamu punya begini begitu, saya dikasih. Tapi apa garisnya? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Nikmat-nikmat Allah yang diturunkan kepada umat, kepada bangsa Indonesia ini, kalau Allah larang, kalau Allah turunkan, ternyata itu Allah tidak berkehendak untuk orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir akan galau dan bingung menghadapi nikmat-nikmat Allah. Diberikan musibah itu adalah merupakan karunia bagi kita. Karena apa? Musibah itu ngajari kita untuk ibadahnya menjadi lebih berkualitas. Karena apa? Ibadah kita dengan kesabaran, ibadah dilandasi kesabaran, maka dia nilainya akan lebih tinggi. Maka biasanya kalau santri itu nggak lepas dari musibah cobaan, walau sekelas udik. Bener ini. Untuk apa? Untuk meningkatkan nilai yang dia lakukan. Maka ketika kemudian seperti ini yang terjadi, menjadi tolok ukur kita semuanya. Dan ini PR besar, bahwa ternyata keimanan kita sudah tergerogoti dengan hal-hal yang lain. Kita sangat khawatir dengan celakanya dunia, sementara celaka kita di akhirat tidak pernah menjadi kekhawatiran. Apa itu celakanya dunia? Semacam dengan virus dan segalanya, itu celaka dunia. Tapi tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan ketika orang mati kena virus, maka dia tidak boleh masuk surga, takut menular di surga. Enggak ada ceritanya. Tapi orang yang meninggalkan Jumat, orang yang meninggalkan masjid, orang yang lari dari hak, apapun alasannya, tidak pernah akan ada yang bisa menolong nanti di akhirat. Haruskah kita korbankan akhirat kita demi membela nasib kita di dunia? Haruskah kita relakan akhirat kita hancur demi kita hidup tidak kena virus? Saya tidak memprovokasi, tapi silahkan memilih. Orang-orang yang diberikan hidayah pasti akan memilih dengan benar. Dan kebenaran itu pun tidak pernah dipaksakan kepada seseorang. La ikraha fiddin. Silahkan. Tapi tentunya menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Oleh karena itu di hari-hari yang akan datang, ayo kita semakin, kalau memang kita masih diberikan umur, ayo jangan kedip, jangan tutup mata, jangan tutup telinga, jangan males. Ternyata kita ngajinya belum apa-apa. Kita masih kalah dengan orang-orang yang kelihatannya tidak ngaji, tapi mereka ternyata ngajinya lebih jauh. Apa itu buktinya? Ibarat dikatakan begini, Rasul bilang, ayo ramaikan masjidmu. Ada yang bilang, jangan di masjid, ayo sholat yang rapi. Rasulullah yang bilang begitu. Ada yang datang, jangan datang. Masih ada yang lari ke masjid.
Kalau memang kamu harus berdoa, berdoalah, tapi jangan ngusap mukamu, ada coronanya. Padahal yang santri-santri ditanya, apa sih pahalanya orang ngusap muka ketika habis berdoa? Urung do tekan. Ternyata orang yang mau menghancurkan Islam ngajinya lebih jauh daripada kita. Berarti kita masih kalah jauh. Yang penting tetap semangat ngaji. Allahumma amin. Sampai dulu saya diberitahu oleh kiai saya, kalau kamu ke masjid, kamu menata tikar, menata karpet itu sama dengan menata hatimu. Kamu membersihkan masjid itu sama dengan membersihkan hatimu. Itu juga jangan kamu tata-tata itu juga. Gulung semuanya. Jangan dibuka itu masjid, nanti tidak kotornya ketahuan, kamu dapat pahala. Masya Allah. Saya tidak memprovokasi, tapi mengajak untuk berpikir. Berpikir secara jernih. Jangan bangsa ini menjadi bulan-bulanan gara-gara pikirannya ditutup. Dan ini bahayanya besar. Ketika kita tidak boleh silaturahim, tidak boleh ngomong-ngomong dengan sesama, maka kita akan gampang diadu domba. Karena apa? Kita nggak pernah rembukan. Ayo berpikir. Afala tatafakkarun. Mari kita pikirkan dan mari berpikir yang jernih. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Ayyuhal hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu pada malam hari ini kita sangat bersyukur sekali. Kliwonan yang sementara sudah lockdown, ya ini sam'an wa ta'atan dengan ulil amri, ya alhamdulillah. Tapi ternyata sampai hari ini juga tentunya kalau kita ini sangat-sangat masih netral sekali, karena wilayah kita ini ya sampai sekarang alhamdulillah masih zona hijau. Dan ini mudah-mudahan terus, dan kita tidak pernah akan menjadi zona yang lain. Apalagi hati kita harus selalu hijau. Allahumma amin. Allahumma amin. Hijau apa? Hijau segar dengan ibadah, hijau segar dengan sholawat. Allahumma amin ya rabbal. Ayo kita tutup bersama dengan kita berharap mendapatkan dropping kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala lantaran Rasulullah. Allahumma amin. Ya Imam ar-Ruh wa sallim ya sanati
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.